Pernah nggak sih kamu mikirin sesuatu tuh keras banget, kayak bener-bener pengen suatu perubahan dengan sangat intens, sampai rasanya kepalamu mau meledak? Iya, itu sering banget kejadian sih. Biasanya orang nyebutnya manifestasi kan? Nah, bener. Tapi gini, gimana kalau sains ternyata bilang, kalau kamu bisa nahan tingkat fokus ekstrim itu selama persis 27 jam, realitas fisik di sekitarmu tuh beneran bakal meledak dan nyusun ulang dirinya sendiri. Wah, itu premis yang luar biasa. Dan hari ini kita nggak lagi ngebahas manifestasi sebagai ritual mistis yang cuma bayangin sesuatu, terus berharap semesta ngasih gitu aja ya. Sama sekali nggak. Di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal ngebedah sebuah angka pasti, sebuah konstanta fisika. Jadi buat kamu yang biasanya skeptis tapi penasaran, siap-siap aja. Kita bakal masuk ke kerangka kerja yang namanya KISS atau keseimbangan informasi simetri. Benar. Misi kita hari ini jelas banget. Kita mau bongkar gimana KISS ini bisa nemuin angka spektakuler 97.200 detik sebagai waktu absolut yang dibutuhin pikiran manusia buat mencetak realitas baru. Oke, mari kita bedah ini. Apa sih sebenarnya yang bikin kerangka KIS ini sespesial banget? Sampai bisa ngeluarin angka presisi kayak gitu? Kehebatan utama dari KIS itu sebenarnya ada di penolakannya terhadap ide lama. KIS nolak keras gagasan kalau manusia dan pikirannya itu terpisah dari alam semesta. KIS pakai satu persamaan universal. Tunggu, satu persamaan yang sama buat semuanya. Persis. Persamaan yang dipakai fisikawan buat ngitung gimana lubang hitam mancarkan radiasi. Itu sama persis dengan yang dipakai buat ngitung gimana pikiran manusia bekerja. Nggak ada tembok pemisah antara astrofisika dan kesadaran kita. Wow, pakai rumus lubang hitam buat ngejelasin cara kerja pikiran manusia ngubah nasib. Itu klaim yang masif banget sih. Emang masif, dan semuanya tunduk pada satu hukum wujud yang sama di bawah payung KIS. Oke, sebelum kita loncat ke angka 27 jam tadi, kita harus bangun fondasinya dulu nih. Maksudnya, gimana ceritanya sesuatu yang nggak kelihatan, kayak pikiran, bisa maksa materi fisik buat berubah? Nah, pertanyaan itu ngebawa kita ke pilar paling radikal dari kerangka ini, namanya inversi ontologis. Inversi ontologis. Boleh dijelasin pakai bahasa manusia biasa nggak? Boleh banget. Jadi secara historis, sains ortodoks kan selalu ngelihat realitas tuh gini. Materi muncul duluan, baru hukum fisika lahir buat ngedeskripsikan materi itu. Oh, kayak ada apel jatuh dulu, baru kita bikin hukum gravitasi buat ngejelasinnya. Gitu kan? Tepat. Materi itu rajanya, hukum itu pelayannya. Nah, KIS ini membalik konsep itu 180 derajat. Berarti hukum mendahului materi? Sepenuhnya. Dalam KIS, hukum itu eksis secara mandiri. Hukum adalah cetak biru absolut, sedangkan materi, ya kayak meja yang kita sentuh, atau realitas hidup kamu sekarang, itu cuma hasil cetakan semata. Bentar. Kalau dia cuma cetakan, berarti keberadaannya nggak permanen dong? Bener banget. Materi itu harus terus-menerus dipertahankan legitimasinya sama sebuah mekanisme yang disebut informasi. Kalau dia gagal memenuhi cetak biru hukumnya, materi itu bakal kehilangan hak buat eksis dan luruh lagi jadi probabilitas. Jadi kalau aku coba terjemahin ke kehidupan nyata nih, berarti kalau pikiran aku memancarkan informasi, pikiran aku ini secara harfiah bertindak kayak mesin cetak yang nyoba maksa sebuah hukum baru ke realitas di sekitarku. Itulah esensi mekanis dari manifestasi. Pikiran kamu ngirim konfigurasi informasi, nuntut materi buat menyesuaikan diri sama cetak biru yang baru. Dan proses tawar-menawar ini diatur sama persamaan KISS. Persamaan WK, itu ya, wujud keseimbangan. Iya, persamaannya tuh WK sama dengan EI dikurangi, nah ini dalam kurung ya, PH dikali nilai mutlak selisih antara NM dan HM. Wah, aduh, aku yakin beberapa pendengar kita mulai nyari tombol skip pas dengar deretan huruf matematika barusan. Agak rumit ya kedengarannya? Banget. Gini aja deh, mari kita melambat. Gimana kalau aku coba bingkai persamaan WK ini pakai analogi kehidupan sehari-hari? Bayangin aja realitas ini tuh kayak kamu lagi jalanin sebuah bisnis raksasa. Boleh, aku ngikut. Coba kita masukin variabel KIS ke analogi bisnis kamu. Kita mulai dari WK-nya dulu. Nah, WK atau wujud kesetimbangan ini adalah status kesehatan bisnisnya. Kalau WK-nya positif, berarti bisnismu punya kas cukup, stabil, dan beneran beroperasi. Tapi kalau WK ini jatuh jadi negatif, bisnismu kolaps alias bangkrut.
Masuk akal. Di dunia fisika, wujud yang WK-nya negatif itu wujud yang lagi kehilangan legitimasi eksistensinya. Dia lagi dihancurin perlahan sama alam semesta. Terus, apa bahan bakarnya buat nahan itu? Itu yang namanya EI, eksplorasi informasi. Anggap aja ini modal segar yang terus-terusan kamu suntik ke sistem. Di pikiran kita, EI ini adalah kapasitas informasi dari fokus kita yang tajam. Makin kuat fokusnya, makin besar modal EI yang kamu kumpulin kan? Bener banget. Tapi masalahnya, jalanin bisnis kan pasti ada biaya operasionalnya. Nah, dia operasional ini dihitung dari seberapa jauh bisnis kamu nyimpang dari kondisi sempurnanya. Di sini, HM dan NM masuk. HM itu hukum mutlak, kondisi ideal bisnismu. Target sempurnanya lah. Oh, kayak mimpiku jadi pengusaha sukses dengan omset miliaran gitu ya? Terus NM, nilai materi, itu kondisi kasarnya sekarang. Tepat. Mungkin sekarang kamu masih nunggak bayar sewa dan produk belum laku. Jarak yang jauh antara mimpi dan realitas ini adalah beban utama kamu. Terus variabel terakhirnya, pH atau paksaan hukum, itu apanya dong? Itu kerasnya tekanan alam semesta yang nolak perubahan. Kalau di analogimu, pH ini kerasnya tekanan pasar. Jadi selisih antara mimpimu dan realitas dikali kerasnya tekanan pasar, itu total biaya yang neken kamu. Wow, persamaannya jadi logis banget. Modal fokus kita atau EI harus dikurangi biaya masalah, yaitu pH dikali selisih NM dan HM tadi. Betul. Kalau biaya penyimpangan lebih besar dari modal, WK-nya bakal negatif. Mimpi belum bisa jadi realitas stabil. Jadi kita harus ngumpulin modal EI terus, sampai cukup buat bayar inersia itu, ngelewatin angka 0, dan jadi positif. Dan begitu menyentuh 0 lalu ke positif, mimpimu berubah dari sekedar probabilitas jadi realitas fisik yang terkunci teguh. Nah, pertanyaan para ilmuwan kan gini, kalau ini cuma perkara ngumpulin EI, berapa lama waktu absolut yang dibutuhin sistem saraf buat capai titik terang itu? Dan ini dia jantung eksplorasi kita. Penemuan spektakulernya QS, angkanya 97.200 detik, persis 27 jam. Iya. Dan yang luar biasa, sumber kita ngejabarin kalau QS nemuin angka ini dari dua jalur yang sama sekali nggak berhubungan. Fisika kuantum murni dan neurobiologi murni. Wah, ini merinding sih. Mari kita mulai dari jalur fisika dulu deh. Oke, di elektrodinamika kuantum atau QED, ruang hampa tuh sebenarnya nggak benar-benar kosong. Vakum dipenuhi fluktuasi partikel virtual yang terus muncul dan hilang. Kayak mendidih gitu ya vakumnya? Persis. Nah, fisikawan Julian Schwinger nemuin ada ambang batas tekanan ekstrim yang disebut batas Schwinger. Kalau kamu kasih medan elektromagnetik yang supermasif ke ruang hampa, tegangannya bakal benar-benar merobek struktur vakum itu. Tunggu bentar, merobek. Partikel virtual yang tadinya cuma bayangan ditarik paksa jadi materi nyata gitu? Bener banget. Disitulah nilai WK dari vakum berhasil nyentuh angka 0 dan alam semesta dipaksa nyetak materi baru dari ketiadaan. Luar biasa. Terus gimana? Bisa dapat 27 jam dari situ? QS ngambil besaran tekanan kritis batas Schwinger ini, terus membaginya dengan nilai V0. V0 ini adalah laju daya pancar informasi dari otak manusia saat lagi di kondisi fokus paling optimal, kayak gelombang theta dan gamma pas meditasi dalam. Oh, oke. Nah, rasio antara tekanan robeknya vakum dan laju akumulasi otak ini berujung tepat di angka 97.200 detik. Bentar-bentar. Otakku agak mandek di sini. Aku paham logikanya, tapi batas Schwinger kan butuh daya listrik yang masif banget, sekitar 10 pangkat 18 volt per meter. Iya, itu setara miliaran petir yang difokusin ke satu titik. Nah itu, di sisi lain, otak kita ini cuma beroperasi pakai milivolt, lebih kecil dari energi buat nyalain lampu kulkas. Gimana ceritanya kita bandingin miliaran petir sama lampu kulkas, terus dapat angka ekuivalen 27 jam? Ini poin kritisnya. Rasio ekuivalen ini nggak ngomongin kesetaraan voltase listrik secara harfiah, tapi tentang tekanan informasi relatif di sistemnya masing-masing. Oh, tekanan informasi ya, bukan listriknya? Betul. Batas Schwinger itu ambang batas absolut buat vakum sebelum runtuh. Sedangkan 27 jam itu ambang batas tekanan informasi absolut buat kesadaran manusia sebelum realitas di sekitarnya terpaksa nyusun ulang dirinya. Kis memetakan topologi tekanannya.
Oke, masuk akal kalau pakai teori informasi kuantum. Tapi ini memicu masalah baru. Tubuh manusia kan terbuat dari daging, darah, neuron. Emang kita punya hardware biologis buat nahan tekanan informasi 27 jam tanpa konslet? Nah, itu ngebawa kita ke jalur pembuktian kedua. Neurobiologi nemuin batasnya sendiri tanpa perlu lihat persamaan kuantum. Mempertahankan fokus tinggi di korteks prefrontal itu ngebakar energi metabolik dalam bentuk ATP yang sangat masif. Literally ngebakar kalori di otak kita dong. Banget. Saat ATP dibakar buat jaga EI tetap ngalir, otak ngehasilin produk sampingan kimiawi namanya adenosin. Adenosin ini numpuk di reseptor saraf buat ngerem aktivitas otak. Adenosin ini yang bikin kita ngerasa ngantuk berat itu kan? Betul sekali. Para ahli saras nemuin kalau 27 jam itu adalah batas absolut penumpukan adenosin. Di titik 97.200 detik tanpa tidur, sistem saraf pusat bakal ngelakuin intervensi paksa. Intervensi paksa gimana maksudnya? Kita pingsan. Kita ngalamin microsleep, tidur mikroinvoluntar. Korteks prefrontal kamu dipaksa mati sejenak sama tubuh dan kamu nggak bisa ngelawan pakai kemauan keras. Organmu kehabisan daya komputasi. Berarti kalau udah microsleep, buyar semua dong fokusnya? Berantakan. Variabel gangguan melesat tak terhingga, pengumpulan EI berhenti dan WK langsung meluncur jatuh lagi ke negatif. Jadi, fisika dan neurobiologi sepakat, dinding absolutnya ada di 27 jam. Wah, konvergensi sains yang merindingin banget sih ini. Fisika nemuin waktu minimum buat merobek realitas, dan biologi nemuin waktu maksimum manusia bisa bertahan. Dan ketemunya di angka yang persis sama. Menakjubkan kan? Disinilah ini jadi super krusial buat pendengar yang lagi nyoba ngubah nasib. Dari sumber yang kita baca, proses 27 jam ini nggak datar gitu aja. Dia terbagi ketap ke dalam 3 fase logis, masing-masing memakan waktu persis 9 jam. Benar. Kita mulai dari 9 jam pertama yang disebut fase penetrasi. Di sini, WK kamu masih sangat negatif, EI masih hampir 0. Realitas lama kamu punya inersia makroskopik yang masif banget. Ini tuh kayak kamu disuruh dorong truk mogok dari posisi diam absolut, otot udah tegang maksimal, tapi selama 9 jam pertama, truknya nggak geser semilimeter pun. Nggak ada bukti eksternal sama sekali kalau kamu lagi bikin kemajuan. Nah, di sini 90% orang nyerah kan? Mereka mikir, manifestasi ini omong kosong, realitas gue nggak berubah sedikit pun. Padahal secara mekanistik, mereka lagi ngumpulin modal EI. Cuma modal itu masih habis dipakai buat ngelawan biaya inersia tadi. Wujud luar belum berubah karena WK masih di bawah 0. Terus kalau mereka nahan dan nggak nyerah, masuk deh ke 9 jam kedua, fase geometri. Gimana truknya di fase ini? Udah mulai jalan. Belum jalan kencang, tapi WK udah bergerak sangat dekat sama angka 0. Sistemnya nggak sebeku di awal. Di dinamika sistem, ini disebut titik bifurkasi. Sensitivitasnya ekstrim terhadap fluktuasi kecil. Ini pasti momen yang orang sering sebut sinkronisitas ya. Kayak tiba-tiba ada kebetulan yang pas, ketemu orang yang nawarin kerjaan, atau email balasan yang nyelesain masalah. Tepat. Dorongan kecil dari EI mulai teramplifikasi. Kedengarannya, fase ini membahagiakan banget kan? Banget dong, rasanya kayak alam semesta akhirnya ngerespons. Tapi ironisnya, ini fase yang paling berbahaya. Waktu orang lihat kebetulan yang nguntungin, insting pertama mereka adalah bersantai. Mereka ngendurin fokusnya. Karena mereka mikir alam semesta udah ambil alih kemudi gitu ya. Persis. Padahal WK belum melampaui 0. Kalau kamu ngendurin fokus di titik sensitif ini, keraguan sekecil apapun bakal diamplifikasi. Kemajuan dari 9 jam pertama bisa tersapu bersih. WK terjun lagi ke negatif. Wah, sadis. Harus mulai dari 0 lagi dong. Berarti kita harus jaga fokus ngelewatin ujian sinkronisitas ini sampai masuk ke 9 jam ketiga, fase kondensasi. Benar. Di fase kondensasi ini, ibarat truk mogokmu tadi, kamu akhirnya berhasil dorong dia ngelewatin ujung puncak bukit. Gravitasi yang ambil alih ya. Truknya meluncur turun sendiri. Di fisika, momen ngelewatin puncak bukit ini disebut spontaneous symmetry breaking, atau runtuhnya fungsi probabilitas. Tunggu, runtuhnya simetri probabilitas. Bisa dijelasin pakai visualisasi yang gampang nggak? Coba bayangin ada pensil yang berdiri tegak sempurna bertumpu di ujung karbonnya yang runcing. Itu simetri sempurna. Oke, kebayang. Pasti goyah banget tuh. Sangat.
Pensil itu ada di kondisi probabilitas murni, bisa jatuh ke utara, selatan, mana aja. Tapi karena nggak stabil, gangguan sekecil apapun bakal bikin dia jatuh dan terkunci berbaring di meja ke satu arah tertentu. Jadi simetri kesempurnaannya runtuh dan jadi realitas definitif yang baru. Tepat. Waktu WK melampaui angka 0 di fase ketiga ini, realitas lamamu runtuh dan terkunci permanen jadi realitas baru. Berarti tugas pikiran kita di 9 jam terakhir ini apa? Tinggal santai. Tugasmu cuma satu, jangan intervensi ruang probabilitas itu dengan keraguan. Energi transisi lagi memuncak, keraguan apapun bakal dianggap instruksi baru. Biarin aja realitas baru ini mendingin dan mengeras jadi material empiris. Gila, penjabaran mekanikanya brilian banget. Ini benar-benar ngejawab banyak pertanyaan kenapa kita sering gagal. Tapi kita harus realistis juga nih. Siapa manusia di bumi yang sanggup ngunci diri, fokus nggak mikirin tagihan atau suara klakson selama 27 jam berturut-turut? Iya, bahkan biksu paling terlatih pun butuh ke toilet kan? Nah itu dia, nggak mungkin kan? Perumus QS juga tahu batasan praktis itu, makanya memaksakan diri 27 jam tanpa tidur malah bakal memicu microsleep yang mereset WK ke negatif. Solusinya ada di variabel K. Variabel K, apa tuh representasinya? K itu efisiensi, konsistensi. Sama kayak air ngalir di pipa, pasti ada gesekan dan kebocoran. Variabel K memungkinkan waktu 97.200 detik ini didistribusikan ke beberapa hari. Asalkan kebocorannya dijaga seminimal mungkin ya. Jadi ini bukan lari sprint tanpa henti. Bukan, ini akumulasi kuantitatif. Coba kita hitung bareng. Boleh, gimana contoh simulasinya? Misal kamu ngalokasiin waktu buat fokus narik hukum mutlak ini selama 3 jam sehari, itu 10.800 detik. Sisa 21 jamnya kamu hidup normal, kerja, stres dikit. Berarti konsistensimu nggak 100%. Katakanlah nilai kaku 0,9, disiplinku bagus, bocornya cuma dikit, berarti dari 10.800 detik tadi, dikali 0,9, aku dapat bersih sekitar 9.700-an EI per hari dong. Betul. 9.721-an EI per hari. Nah, kalau kamu butuh total 97.200-an EI buat nembus titik nol, Wah, tinggal dibagi aja kan? Berarti batas realitas itu bakal pecah pas di hari ke-10, 3 jam sehari selama 10 hari penuh berturut-turut. tepat sekali. Nggak terdengar kayak sihir yang mustahil kan? Sama sekali nggak. Ini rasional banget buat dilakuin. Tapi kuncinya benar-benar dinilai kata dia. Konsistensi itu bukan cuma kata-kata motivasi. Bukan. Ini variabel mekanik buat nambal kebocoran sistem. Kalau hari ini meditasi kuat, tapi besoknya overthinking dan iri lihat medsos orang, kamu bisa anjlok jadi 0,1. Modal AI yang udah susah payah dikumpulin habis terkikis inersia bahkan sebelum hari ketiga dong. Betul. Matematika alam semesta nggak menoleransi inkonsistensi. Upaya keras yang cuma sesekali itu nggak ada nilainya di persamaan wujud. QIS benar-benar menelanjangi atribut mistis dari manifestasi. Tanggung jawab mutlaknya ada di kemampuan kita buat pertahanin informasi secara stabil. Wow, ini nampar banget sih buat kita yang sering inkonsisten. Dan gak kerasa, kita udah sampai di penghujung eksplorasi mendalam kita. Nggak kerasa ya? Kalau kamu nyimak dari awal, kamu sekarang pegang cetak biru mekanikanya. Manifestasi itu bukan sihir. Hukum eksis duluan sebelum materi. Persamaan WK nuntut kamu ngumpulin eksplorasi informasi buat bayar kesenjangan realitas lamamu. Dan ingat, dinding absolut fisika dan biologinya, 27 jam akumulasi. Kasih, biar nggak santai duluan. Dan biarin probabilitas runtuh di fase kondensasi. Variabel K atau konsistensi harian kamu adalah satu-satunya senjata. Perangkuman yang sangat presisi. Tapi sebelum kita beneran pisah, ada satu pemikiran provokatif dari sumber kita yang pengen aku lemparin ke kepalamu. Sesuatu yang melampaui individu. Menarik? Silakan. Sepanjang tadi, kita kan ngebahas gimana satu pikiran berjuang ngumpulin 27 jam buat ngubah nasibnya sendiri. Tapi di teori informasi kuantum, ada yang namanya korelasi eksponensial. Kalau ada dua sumber mancarkan informasi yang persis selaras, dayanya nggak ditambahin, tapi berlipat ganda secara kuadratik. Betul. Efek eksponensial. Bayangin deh, gimana kalau bukan cuma satu orang, tapi 1.000, atau mungkin 1.000.000 manusia memusatkan frekuensi pada hukum mutlak yang identik, visi realitas kolektif yang sama, dan mencapai koherensi 27 jam ini serentak? Tekanan informasinya bakal luar biasa masif.
Pertanyaannya, apakah tekanan informasi kuadratik ini cuma bakal ngubah nasib individu? Ataukah dia punya daya yang sanggup merobek batas Schwinger di skala makroskopik dan literally mencetak semesta serta peradaban baru di depan mata kita sendiri? Itu probabilitas yang sangat layak direnungkan. Pertanyaan itu, aku tinggalin buat kamu eksplorasi di realitas sekitarmu ya. Terima kasih udah bergabung, dan sampai jumpa di bedah topik kita berikutnya.